Halo semuanya. Selamat datang di channel saya Lulus CPNS, PPPK. Saya bakal membagikan konten mengenai soal-soal dan pembahasan mengenai ujian SKB, TKP, TWK, TIU, wawancara, manajerial, sosial kultural yang pastinya bermanfaat bagi teman-teman untuk latihan menjawab soal CPNS ataupun PPPK. Jika konten ini bermanfaat jangan lupa subscribe dan like ya. Sebelum menjawab latihan soalnya silahkan berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Let's go. Apa yang menjadi tujuan dari perencanaan audit TI? A. Menentukan tingkat risiko TI. B. Menentukan teknologi informasi yang digunakan. C. Menentukan sumber daya manusia yang dibutuhkan. D. Menentukan perangkat keras yang digunakan. Jawaban yang tepat adalah A. Menentukan tingkat risiko TI. Pembahasan soal sebagai berikut. Tujuan dari perencanaan audit TI adalah untuk menentukan tingkat risiko TI. Penentuan teknologi informasi, sumber daya manusia, dan perangkat keras merupakan bagian dari tahap perancangan audit TI. Apa yang perlu diperhatikan dalam perencanaan audit TI? A. Kebutuhan anggaran. B. Komunikasi dengan pemangku kepentingan. C. Tingkat kemampuan teknis auditor. D. Penentuan jadwal audit. Jawaban yang tepat adalah B. Komunikasi dengan pemangku kepentingan. Pembahasan soal sebagai berikut. Dalam perencanaan audit TI, penting untuk memperhatikan komunikasi dengan pemangku kepentingan, seperti manajemen dan pemilik bisnis, untuk memastikan bahwa tujuan audit dapat dicapai dan untuk menghindari ketidaksesuaian antara harapan dan hasil audit. Kebutuhan anggaran, kemampuan teknis auditor, dan penentuan jadwal audit juga merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan audit TI. Apa yang menjadi hasil dari perencanaan audit TI? A. Laporan audit. B. Identifikasi risiko TI. C. Rencana tindak lanjut. D. Analisis kebijakan TI. Jawaban yang tepat adalah B. Identifikasi risiko TI. Pembahasan soal sebagai berikut. Hasil dari perencanaan audit TI adalah identifikasi risiko TI, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan rencana audit selanjutnya. Laporan audit, rencana tindak lanjut, dan analisis kebijakan TI merupakan hasil dari tahap pelaksanaan audit TI. Apa yang menjadi fokus dalam perencanaan audit TI? A. Pengujian pengendalian TI. B. Evaluasi kebijakan TI. C. Pemantauan akses sistem TI. D. Pengujian keandalan sistem TI. Jawaban yang benar adalah A. Fokus dari perencanaan audit TI adalah pengujian pengendalian TI untuk memastikan bahwa sistem TI dapat beroperasi dengan efektif dan efisien serta dapat melindungi informasi dari risiko keamanan dan ketidakakuratan. Apa yang menjadi langkah pertama dalam perencanaan audit TI? A. Menentukan lingkup audit. B. Mengidentifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan. C. Menentukan tujuan audit. D. Menentukan jadwal audit. Jawaban yang tepat adalah C. Menentukan tujuan audit. Pembahasan soal sebagai berikut.
Langkah pertama dalam perencanaan audit TI adalah menentukan tujuan audit, yang akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan lingkup audit, sumber daya manusia yang dibutuhkan, dan jadwal audit. Apa yang dimaksud dengan kerangka kerja sistematis, best practice, dalam audit TI? A. Sebuah panduan yang berisi langkah-langkah audit TI yang baku. B. Sebuah kerangka kerja yang didasarkan pada standar internasional. C. Sebuah metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem TI. D. Sebuah dokumentasi tentang kesalahan dan cacat yang ditemukan pada sistem TI. Jawaban yang tepat adalah B. Sebuah kerangka kerja yang didasarkan pada standar internasional. Pembahasan soal sebagai berikut. Kerangka kerja sistematis, best practice, dalam audit TI didasarkan pada standar internasional, termasuk standar COBIT dan ITIL. Kerangka kerja ini digunakan untuk memastikan bahwa audit TI dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan standar terbaru. Manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan manfaat dari penerapan kerangka kerja sistematis, best practice, dalam audit TI? A. Menjamin konsistensi dalam pelaksanaan audit TI. B. Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan audit TI. C. Mengidentifikasi risiko TI dan memberikan rekomendasi untuk mitigasi risiko. D. Mengurangi biaya yang terkait dengan audit TI. Jawaban yang tepat adalah D. Mengurangi biaya yang terkait dengan audit TI. Pembahasan soal sebagai berikut. Penerapan kerangka kerja sistematis, best practice, dalam audit TI mungkin akan memerlukan biaya tambahan terkait dengan pelatihan auditor dan penggunaan alat audit khusus, sehingga tidak akan mengurangi biaya audit TI. Namun, manfaatnya antara lain dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit TI, menjamin konsistensi dalam pelaksanaan audit TI, serta mengidentifikasi risiko TI dan memberikan rekomendasi untuk mitigasi risiko. Langkah pertama dalam penerapan kerangka kerja sistematis, best practice, dalam audit TI adalah A. Penetapan tujuan dan lingkup audit. B. Evaluasi kontrol dan pengujian substantif. C. Penilaian risiko TI. D. Penyusunan laporan audit. Jawaban yang tepat adalah A. Penetapan tujuan dan lingkup audit. Pembahasan soal sebagai berikut. Langkah pertama dalam penerapan kerangka kerja sistematis, best practice, dalam audit TI adalah penetapan tujuan dan lingkup audit. Langkah ini membantu menetapkan arah audit TI dan memastikan bahwa audit dilakukan dengan fokus yang jelas. Apa yang dimaksud dengan proses audit TI? A. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan audit TI. B. Hasil akhir dari pelaksanaan audit TI. C. Rekomendasi tindakan untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem TI. D. Pelaporan hasil audit TI kepada manajemen. Jawaban yang tepat adalah A. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan audit TI. Pembahasan soal sebagai berikut. Proses audit TI mencakup langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan audit TI, seperti perencanaan, pengumpulan data, analisis data, pembuatan rekomendasi, dan pelaporan hasil audit kepada manajemen. Apa yang dimaksud dengan evaluasi audit TI? A.
Pengecekan ulang terhadap temuan audit TI. B. Pengecekan ulang terhadap rekomendasi tindakan audit TI. C. Pengecekan ulang terhadap pelaporan hasil audit TI. D. Pengecekan ulang terhadap langkah-langkah audit TI. Jawaban yang tepat adalah B. Pengecekan ulang terhadap rekomendasi tindakan audit TI. Pembahasan soal sebagai berikut. Evaluasi audit TI adalah pengecekan ulang terhadap rekomendasi tindakan audit TI untuk memastikan bahwa tindakan yang direkomendasikan telah dilaksanakan dengan baik. Demikian contoh soal dan pembahasan SKB Pranata Komputer Materi Audit TI Part 3. Semoga contoh soal ini dapat membantu teman-teman dalam menjawab soal ujian CPNS maupun PPPK. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya. Jangan lupa juga like dan komen agar makin semangat upload contoh soal.